Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan kita boleh bertemu kembali di dalam Renungan Pagi Sekar GKI Jatinegara edisi 31 Januari 2023. Saya berharap saudara dan saya boleh tetap semangat berjalan di dalam Kristus dan semakin hari semakin setia dan disiplin bersaat teduh. Mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru, pagi yang baru. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami satu persatu, menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami. Mohon Tuhan terangi hati kami dan buka mata dan telinga rohani kami melalui renungan pada pagi hari ini. Roh Kudus, mampukan kami supaya kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Selalu Baru, yaitu tentang bagaimana Tuhan memperbarui dan terus memperbarui kehidupan orang-orang percaya. Terambil dari Markus pasal yang pertama ayatnya yang keempat hingga ke-8. Mari kita membacanya terlebih dahulu bersama-sama. Markus 1 ayat 4 hingga 8. Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Saudara, tahun baru dan tahun baru Imlek baru saja kita lalui bersama. Tahun baru biasanya disertai dengan semangat baru, harapan baru, atau tekad baru. Alkitab sendiri banyak bicara tentang pembaruan. Hal baru dan pembaruan adalah hal yang berbeda. Hal baru adalah sesuatu yang baru dibandingkan sesuatu yang lama atau sesuatu yang usang. Pembaruan adalah satu proses di mana sesuatunya pernah baru, kemudian mengalami suatu proses rusak sehingga harus diperbarui. Nah, kalau kita bicara tentang pembaruan manusia, kita bicara tentang apa? Apakah artinya manusia itu rusak? Betul, itulah yang Alkitab katakan. Firman Tuhan berkata bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Banyak orang yang tidak percaya kalau mereka orang berdosa. Tetapi ada beberapa tes mudah yang dimananya kita bisa menguji apakah seseorang itu pernah berdosa. Pertanyaan pertama adalah, apakah engkau pernah berbohong? Tes kedua, apakah engkau pernah mengambil sesuatu yang bukan hakmu atau bukan milikmu? Tes ketiga, bagi para pria, apakah engkau pernah melihat seorang wanita dan menginginkan dia dalam hatimu? Atau para wanita, pernahkah engkau melihat pria dan menginginkan dia dalam hatimu? Kalau dari salah satu pertanyaan ini saja jawabannya ya, maka otomatis orang itu telah jatuh dalam dosa karena melanggar salah satu dari 10 perintah Tuhan. Jadi bagaimana? Ayat yang baru saja kita baca adalah panggilan untuk pembaruan yang Yohanes Pembaptis berikan. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka dosamu akan diampuni Tuhan." Mengapa seseorang harus bertobat? Ketika seseorang bertobat, yang terjadi adalah pertama, dia mengakui dosanya. Dan yang kedua, dia berbalik dari dosanya, yaitu bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi. Kalau kita tidak merasa berdosa, sulit sekali bagi kita untuk mengakuinya. Apalagi bertekad untuk tidak melakukannya lagi.
apalagi memberikan diri dibaptis. Kalau kita tidak merasa berdosa, sesungguhnya kita akan otomatis merasa kita nggak butuh Tuhan. Kalau kita tidak butuh Tuhan, kemungkinan besar kita tidak terlalu memikirkannya dan tidak terlalu peduli dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dengan berjalannya waktu, akhirnya pikiran Tuhan menjadi tidak terlalu penting lagi. Dan kemungkinan pikiran-pikiran kita menjadi lebih penting dan akhirnya terasa lebih baik dari pikiran Tuhan. Ketika perasaan-perasaan itu berkembang, maka akan timbul satu perasaan di mana saya lebih baik daripada orang lain. Dan saya mungkin akhirnya merasa, saya bisa berbuat baik dan saya telah melakukan banyak kebaikan, cukup untuk membawa saya masuk ke surga. Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Baptisan air adalah pengakuan secara terbuka bahwa seseorang telah menerima Tuhan Yesus. Tetapi Alkitab juga berkata di Roma 10 ayatnya yang ke-9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi panggilan Yohanes Pembaptis yang kita baca adalah satu panggilan untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pertanyaannya adalah apakah hanya Tuhan Yesus? Jawaban singkatnya adalah ya. Ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi sekarang kita bisa mengerti bahwa kebaikan yang dilakukan di luar Kristus sebetulnya adalah kesia-siaan. Mengapa? Karena kebaikan-kebaikan itu dilakukan dalam kondisi keberdosaan, yaitu berdosa menolak Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Setelah seseorang bertobat dan dibaptis, maka Yohanes Pembaptis mengatakan, maka dosamu akan Tuhan ampuni. Dengan kata lain, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan adalah satu titik awal pembaruan seseorang. Dosanya diampuni dan dia menjadi manusia baru. Pengampunan dalam Kristus adalah titik awal yang manusia butuhkan untuk diperbarui. Tapi selanjutnya di ayat 8 juga dikatakan begini. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Jadi yang akan datang di sini adalah Tuhan Yesus. Dan Dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Pengampunan dalam Kristus adalah titik awal untuk diperbarui. Ini harus dilewati terlebih dahulu. Setelah itu, baptisan Roh Kudus inilah yang membuat kita diperbarui terus-menerus dalam kehidupan. Bahasa lain perbarui terus-menerus adalah pengudusan atau dikuduskan. Mengapa Roh Kudus? Karena Tuhan mengerti bahwa manusia itu lemah. Kita butuh pertolongan. Kita tidak dibiarkan sendiri. Maka ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dibaptis dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu masuk ke dalam hati kita. Dia memateraikan kita sebagai tanda bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Roh Kudus ini juga dikatakan sebagai roh penolong. Dia menolong kita untuk mengerti ketika kita membaca Alkitab. Dia mengajar. Dia menolong kita untuk bertumbuh dalam iman kita. Melalui proses belajar firman Tuhan, melalui proses berelasi dengan manusia, berelasi dengan Tuhan, dan melalui hal-hal lain dalam kehidupan kita. Dia juga memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
Roh Kudus inilah yang selanjutnya bekerja dalam diri kita, memperbarui kita hari demi hari. Jadi ketika kita pertama diperbarui dan terus diperbarui oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi manusia baru. Tanda bahwa kita telah diperbarui dan terus diperbarui adalah kita melihat ada satu pertumbuhan atau perkembangan di mana semakin hari kita boleh semakin menjadi manusia yang berfungsi seperti halnya manusia itu pertama kali diciptakan oleh Tuhan, yaitu kita bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa memuji kebaikan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita, kebaikan-kebaikan Tuhan itu kita saksikan. Sehingga orang lain pun bisa kita bawa untuk memuji Tuhan, untuk melihat kebaikan Tuhan, melihat anugerah Tuhan dalam hidupnya. Sampai suatu hari kita bertemu muka dengan Tuhan. Sampai suatu hari kita menerima kemuliaan di rumah Bapa di surga yang kekal. Selamat menikmati pembaruan demi pembaruan, dan saya sungguh berharap kita tidak puas diri dengan apa yang ada pada diri kita saat ini, tetapi kita boleh selangkah demi selangkah mengikut Tuhan, diperbarui, dan makin hari makin memuliakan Tuhan dan membawa orang lain datang untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu, sehingga kami boleh diperbarui di dalam Kristus Yesus. Tuhan, bahkan Engkau memberi Roh Kudus dalam hati kami, sehingga kami terus-menerus diperbarui. Engkau mengerti masalah kami ya Tuhan, dan Engkau menyediakan jalan keluar. Harapan kami hanya di dalam Tuhan, kami tidak akan goyah. Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup kami. Tolong kami untuk semakin hari semakin menghargai kebaikan Tuhan dan mengasihi sesama kami. Jadikanlah kami selalu baru, memuliakan Tuhan setiap saat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.